Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Suksespedia. Ikan adalah hewan yang bisa dijadikan sebagai komoditas konsumsi dan juga sebagai ikan hias. Salah satu ikan yang sangat cocok untuk dijadikan ikan hias adalah ikan koi. Bentuk tubuh dan corak warna yang begitu indah membuat ikan ini sangat digemari oleh banyak orang. Oleh karena itulah kini banyak bermunculan orang-orang yang melakukan budidaya ikan koi di Indonesia. Nah sahabat, kalian juga bisa loh membudidayakannya di kolam ataupun di akuarium. Tapi kira-kira nih, bagaimana sih caranya? Kalian penasaran? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Inilah panduan lengkap cara budidaya ikan koi di kolam dan akuarium versi dari Suksespedia. Budidaya ikan koi merupakan salah satu bisnis yang saat ini masih memiliki penggemarnya sendiri. Oleh sebab itu, tak heran jika para peternak ikan koi yang tertarik pada budidaya tersebut berusaha memahami bagaimana sih cara membudidayakan ikan koi yang paling tepat, termasuk membudidayakan ikan koi di akuarium yang dianggap cukup praktis daripada metode lainnya. Jangan khawatir ya, kali ini kita akan mengupasnya sampai habis cara budidaya ikan koi mulai dari kolam beton hingga akuarium. Untuk info selengkapnya, yuk kita bahas bersama. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Cara budidaya ikan koi di kolam beton. Pemilihan kolam. Hal pertama yang harus dilakukan dalam budidaya koi dalam kolam beton sahabat tentu adalah menyiapkan kolam betonnya. Kolam beton yang dibuat haruslah pada bagian landasannya agak miring ke arah tempat pembuangan air kolam. Selain itu, ukuran kolam beton juga harus disesuaikan dengan banyaknya ikan koi yang ingin dibudidayakan. Untuk kedalaman kolam beton ada baiknya diatur dengan baik. Kedalaman yang ideal untuk memelihara ikan koi di kolam beton ini adalah sekitar 1 meter, dengan lebar kolam menyesuaikan dengan kebutuhannya. Selain itu, letak pembuatan kolam juga harus diperhatikan ya, jangan sampai kolam berada pada lokasi yang terkena sinar matahari langsung terlalu banyak, karena dapat membuat air keruh lebih cepat. Memberi pakan. Setelah masalah kolam beton selesai, hal berikutnya yang harus diperhatikan adalah tentang pemberian pakan ikan koi. Pemberian pakan pada ikan koi harus diberikan secara pas, tidak boleh berlebihan. Untuk ikan koi sendiri, lebih baik pemberian pakan dilakukan sedikit demi sedikit, karena morfologi dari ikan koi yang memiliki pencernaan yang lebih pendek, sehingga ikan koi menjadi cepat kenyang. Selain itu, pemberian pakan yang berlebihan dapat membuat kebersihan kolam menjadi terganggu. Pada nantinya, sisa pakan yang tidak termakan oleh ikan koi dapat bereaksi dengan air kolam dan membentuk amoniak. Zat amoniak inilah tentu sangat mengganggu kesehatan ikan-ikan yang terdapat pada kolam betonmu. Oleh karena itu, takaran pemberian pakan harus diperhatikan ya, dan disesuaikan dengan jumlah ikan koi. Kualitas air. Dalam budidaya koi kolam beton, tentu juga harus menjaga keadaan kualitas air kolamnya sahabat. Kolam ikan koi yang bersih tentu akan membuat ikan koi yang hidup di dalamnya dapat terus sehat, sehingga akan tumbuh dengan baik. Sementara itu, kondisi kolam ikan koi yang buruk dapat membuat pertumbuhan ikan menjadi lambat, dan ikan menjadi mudah terserang penyakit baik oleh parasit ataupun non-parasit.
Pembersihan kolam. Seperti halnya dengan media kolam lainnya ya, menggunakan media kolam beton juga harus menjaga kebersihan kolam secara rutin. Pembersihan kolam dapat dilakukan dengan cara menguras dan juga mengganti air kolam secara berkala. Hal tersebut tentu untuk menjaga kesehatan kolam ikan koi sehingga ikan koi dapat tumbuh sehat dan optimal. Cara budidaya ikan koi di akuarium. Gunakan akuarium minimalis. Cara budidaya ikan koi di akuarium dibutuhkan akuarium dengan ukuran yang cukup luas. Namun ukuran akuarium tersebut tergantung dengan jumlah koi yang akan menempatinya. Pada umumnya, akuarium yang bisa digunakan memiliki ukuran minimal panjang 1,5 meter dengan lebar dan tinggi setengah meter saja. Dengan ukuran seperti ini, akuarium dapat menampung maksimal 10 ekor ikan koi saja. Tidak perlu diberi tanaman air. Dalam memelihara koi sahabat, dalam akuarium tidak perlu ya diberikan tanaman air jenis apapun. Hal tersebut karena ikan koi akan memakan tanaman-tanaman tersebut nantinya. Jadi dengan meletakkan tanaman air, dalam akuarium akan menjadi sia-sia karena tanaman akan rusak karena dimakan oleh ikan koi. Selain itu, daun tanaman air yang rusak hanya akan menambah kotoran dan sampah pada kolam akuarium koimu. Menggunakan filter gantung. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa daya tampung akuarium sangat terbatas ya, sehingga kualitas air harus tetap terjaga. Untuk menjaga kualitas air kolam akuarium dibutuhkan filter air yang mumpuni. Filter air ini yang dianjurkan adalah sebesar 30% dari volume air yang ada. Untuk mengakali agar filter tidak memakan banyak tempat di dalam akuariummu, dapat meletakkan filter di bagian atas akuarium. Menggunakan media filter. Setelah membuat filter gantung, tentunya juga harus menggunakan media filter ya. Media filter yang bisa dijadikan pilihan sahabat adalah zeolite, biobal, Japan Made, dan juga filter lainnya. Untuk menjaga kebersihan filter, cucilah media filter tersebut secara teratur, paling tidak seminggu sekali. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya penyumbatan air akibat kotoran yang menumpuk pada filter. Mengganti air secara berkala. Nah, dalam memelihara koi di akuarium nih, sahabat harus rutin mengganti airnya ya. Intensitas dari penggantian air ini tergantung dengan kepadatan akuarium. Semakin padat populasi, pergantian air juga harus semakin sering dilakukan. Hal ini bertujuan agar kualitas air tetap terjaga, sehingga ikan koi yang hidup di akuarium dapat hidup dengan sehat, tanpa terancam terkena berbagai macam penyakit terkait parasit ataupun non-parasit. Memberi pakan secukupnya. Pakan merupakan salah satu faktor terpenting dalam memelihara ikan koi. Namun dalam memberikan pakan ikan koi tidak perlu secara berlebihan. Dengan mengkonsumsi terlalu banyak pakan, maka kuantitas dari kotoran ikan koi juga akan bertambah sehingga dapat membuat kolam cepat keruh. Berilah pakan ikan koi perharinya sekitar 2-3% dari total berat badannya agar dapat tumbuh dengan normal. Mudah bukan? Gunakan lampu sebagai pengganti sinar matahari. Pada umumnya, ikan koi ditempatkan di kolam outdoor.
yang dapat secara langsung terkena cahaya matahari. Akan tetapi apabila memelihara ikan koi di akuarium ya sahabat, tentu cahaya tersebut tidak dapat masuk dengan maksimal. Oleh karena itu, kamu dapat mengakalinya dengan memasang lampu metal headlight sebagai pengganti cahaya matahari bagi ikan koi dan akuariumnya. Cara budidaya ikan koi di kolam tanah. Setelah kita membahas cara budidaya ikan koi di kolam beton dan juga akuarium, selanjutnya adalah di kolam tanah. Budidaya koi dapat juga dilakukan dengan menggunakan media kolam tanah sebagai wadah pembesarannya. Pembudidayaan ikan koi ini sahabat dengan kolam tanah tidak begitu berbeda dengan budidaya ikan pada umumnya. Meskipun dalam budidaya menggunakan kolam tanah memiliki beberapa perbedaan ya dengan menggunakan media lain. Berikut ini hal yang harus disiapkan untuk budidaya dengan kolam tanah. Memperhatikan syarat dan habitat ikan koi. Untuk melakukan budidaya yang baik haruslah memahami terlebih dahulu akan lingkungan dan habitat dari ikan koi. Lingkungan hidup ikan koi sendiri bermacam-macam loh, tergantung dengan kebutuhannya. Namun dari semua hal itu tentu yang harus diperhatikan adalah kualitas dari air kolam. Air dalam ikan koi haruslah berkualitas. Hal ini karena ikan koi merupakan salah satu ikan hias, sehingga hal yang harus diperhatikan adalah pada kualitas bentuk ikan dan juga corak warnanya. Semakin baik lingkungan hidup ikan koi, maka akan semakin sehat pula ikan koi tersebut, sehingga dapat memiliki warna corak tubuh yang terang. Selain itu sahabat, kebersihan kolam ikan koi juga harus rutin dikontrol agar kualitas air dapat terjaga. Biasanya pakan-pakan sisa yang mengendap di dasar kolam dapat menjadi hal yang berbahaya bagi kesehatan ikan koi. Selain itu, kondisi kolam yang tidak terawat akan membuat ikan koimu mudah terserang parasit seperti jamur, cacing, ataupun virus. Merawat larva ikan koi. Fase yang paling penting dalam siklus hidup ikan koi tentu adalah fase larva. Fase larva merupakan fase di mana perawatan ikan koi benar-benar dilakukan secara telaten dan penuh kehati-hatian. Oleh karena itu, pada fase ini merupakan kunci keberhasilan dari kualitas ikan koi yang akan dihasilkan kelak. Sehingga diperlukan lingkungan yang kondusif dan sehat bagi larva untuk terus tumbuh dan berkembang. Pembuatan kolam tanah. Unsur terpenting dari budidaya kolam tanah tentu adalah tersedianya kolam tanah tersebut. Perlu dipersiapkan beberapa hal terkait pembuatan kolam tanah. Persiapan tersebut adalah kayu ataupun bambu sebagai pagar serta berbagai macam peralatan pendukung lainnya. Untuk ukuran lahan tanah sebaiknya disesuaikan dengan rencana kuantitas ikan koi yang akan dibudidayakan. Pada umumnya sahabat, lahan dengan ukuran 2 x 1 x 0,6 meter dapat menampung 100 ekor ikan koi dengan ukuran 5 sampai dengan 7 cm. Apabila bibit yang ingin dibudidayakan berjumlah lebih dari 100, maka ukuran kolam harus lebih lebar lagi ya. Bagaimana? Siap mencoba cara yang mana nih sahabat? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari bangun channel Suksespedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.